Sekalipun kita ada di rumah-rumah Bapak Ibu, tapi mari angkatlah pujian, syukur
yang terbaik bagi Allah kita yang besar. Amin. Karena kita punya Allah yang besar, yang terus bekerja, yang terus menjawab setiap doa dan seruan kita. Karena itu mari siapkan hati kita. Segenap hati kita datang kepada Tuhan. Pujilah dan ucapkanlah syukurmu. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang besar, kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan hidup kami. Tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan. Tidak pernah sedetik pun kami ditinggalkan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami membawa segenap hati kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian pengagungan kami hanya bagimu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu besar Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Pengagungan kami bagi-Mu, sorak-sorai pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwa kami bersyukur, jiwa kami bersorak, sebab Engkau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada bersama-sama Tuhan. Untuk kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami angkat suara kami Tuhan. Syukur kami, pengagungan kami, pujian kami yang kami mau naikkan pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau hadir di setiap rumah, Kau hadir di setiap tempat demi tempat di mana kami ada Tuhan. Mari lawatlah setiap kami semua pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Engkau ajaib. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Yes, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong dan selalu menolong dan selalu menolong Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Tidak pernah terlambat kasih setia-Mu. Pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau angkat hati pujian syukur, ungkapan segenap hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih sebab kami punya Allah yang besar, sebab kami punya Allah yang perkasa, sebab kami punya pengharapan, sebab kami punya janji-janji-Mu yang pasti dan sangat terbukti bagi kami. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mengatasi setiap keadaan kami. Terima kasih, tidak pernah sendiri, tidak pernah ditinggalkan, karena kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu akan dicurahkan bagi gereja-Mu, bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kemuliaan-Mu akan dicurahkan Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk setiap pemulihan, untuk setiap pertolongan yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Segala hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah kepada Yesus. Kemuliaan Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ada kuasa-Nya yang dicurahkan. Kuasa, terimalah kuasa pengurapan, kemenangan yang Dia berikan. Penuaian besar sungguh terjadi. Ya, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Nyatakan, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan Tuhan sedang turun di Indonesia dan di bangsa-bangsa.
Kami mengaminkan Engkau Allah yang bergerak, Allah yang tidak dapat ditutup. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat ditutup. Dan Engkau tahu bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Tapi biarlah kami menjadi gereja jemaat GKKDBP yang menyenangkan hati Tuhan. Yang taat dan tunduk dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Karena gereja eklesia tidak dapat dihancurkan. Tidak dapat dipatahkan oleh apapun termasuk alam maut. Termasuk alam COVID. Kami lihat akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Kami akan mencapai bangsa-bangsa. Gorontalo akan penuh dengan kemuliaan. Ambon akan penuh kemuliaan. Kaltara akan penuh dengan kemuliaan Allah. Sulawesi Tengah, Palu akan penuh kemuliaan Allah. Kami menyiapkan diri. Berbicara lebih daripada yang mampu hamba-Mu siapkan. Roh Kudus, permuliakanlah Tuhan kami di tengah-tengah sang kebenaran firman. Biarlah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang menembus. Bukan hanya kepada yang mendengar, tapi termasuk kepada pembicara. Kami menjadi orang-orang the year of change, tahun yang berubah, berani berubah. Tidak hidupnya biasa-biasa, tidak hidupnya hanya rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Tapi di atas rata-rata, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan kami janji, bagimulah kemuliaan, hormatan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, dan siap menjadi tanda ajaib dimanapun dan berkarya. Kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di berbagai tempat, di berbagai rumah. Saya percaya Allah kita Allah unlimited blessing. Allah yang tidak bisa dibatasi. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dia hadir. Amin saudara. Dia kuasanya sedang dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah, bulan Agustus ini kita akan belajar. Minggu ini tentang amanat agung saudara. Saudaraku, yang menarik sekali yang saya ketika menyiapkan. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan hari ini saudara. Ya. 2, yang pertama adalah bagaimana esensi amanat agung. Yang kedua, bagaimana esensi mewujudkan amanat agung. Pemuridan, multiplikasi. Pemuridan yang betul-betul mengalami pelipat gandaan. Yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, waktu, dan ruang. Dan luar biasa Allah bekerja secara ajaib. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu sejajar sama-sama dijangkau saudara. Baik kita baca ayat amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, gereja yang disertai oleh Tuhan. Di gereja yang disertai oleh tanda-tanda ajaib. Yang penuh kuasa adalah gereja yang hidup dalam amanat agung. Amin saudaraku. Dan janji Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita memberi dirinya, bagi Tuhan gak peduli keadaan kita. Gereja ini lahir dari orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang yang tidak berpengalaman, bahkan tidak punya sebuah pengetahuan teologi yang tinggi. Tapi mereka memberikan diri dan mereka taat luar biasa. Dan betul-betul Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menyertai. Amin saudaraku. Dia bukan menyertai hanya 1 hari, 2 hari, 1 tahun. Dia menyertai senantiasa. Di zaman COVID ini, saya percaya Tuhan juga menyertai gerejanya yang mau ikut dalam amanat agung, saudara. Apa esensi amanat agung? Ayat itu bilang, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa apa? Muridku. Jadi, kalau saudara mau tahu tentang esensi amanat agung, saya mau bagiin. Ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya adalah itu ladang Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak yang takut, begitu banyak yang resah. Saya sampaikan bulan lalu, jangan kita tertidur pada waktu musim panen. Hari ini Roh Kudus sudah siapkan mereka untuk dituai. Mari kita tuai ladang yang sudah menguning ini, saudara. Orang-orang yang tidak percaya ini, kita injili, kita beritakan
Bahkan penginjilan kita adalah penginjilan yang tanpa batas. Lewat dunia teknologi kita bisa menjangkau banyak orang. Amin, saudara. Tuhan ingin setelah kita injili itu, Tuhan rindu. Roh Kuduslah yang bekerja lewat kita. Dengan tanda-tanda ajaib akhirnya mereka menjadi orang percaya. Tapi firman Allah bilang, enggak cukup mereka jadi orang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian jadikanlah semua bangsa itu murid Tuhan. Betapa indahnya saya merindukan kalau saya punya pemuridan itu terjadi di berbagai bangsa. Dan hari ini sedang terjadi orang-orang yang dulu saya layani. Pemuridannya terbatas. Hari ini bisa lewat Zoom. Hari ini bisa lewat video call. Mukanya terlihat sekali. Luar biasa Allah bekerja. Allah sedang melakukan sesuatu. Dan hari ini luar biasa. Ada murid-murid Tuhan yang pernah dijangkau di Bandung Barat. Hari ini ada di kota Ambon. Dan kami percaya Ambon akan penuh dengan kemuliaan Allah, saudara. Berarti ada pemuridan jarak jauh. Dan sampai pesannya, saudara. Tapi Tuhan ingin kita nggak hanya jadi murid. Hari-hari ini yang sudah masuk pemuridan, saya bertanya dalam diri saya dan diri saudara. Apakah orang-orang yang ada di jemaat GKKDBP, apakah saudara sampai hanya dimuridkan? Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang memuridkan kembali. Bahkan bukan hanya menjadi pembuat murid, tapi Tuhan ingin kita multiplikasi, lipat ganda menjadi pembuat murid. Seringkali banyak anak Tuhan puas hanya jadi orang percaya, betul matinya pasti ke surga. Tapi Tuhan gak hanya itu, gak hanya dibaptis, tapi Tuhan ingin kita menjadi murid. Masuk dalam proses pemuridan. BDK 1, BDK 2, BDK 3. Tuhan ingin kita maju terus. Tidak puas dan berhenti di satu titik. Amin, saudaraku. Mari saya ajak untuk kita mau menjadi pembuat murid. Bahkan pembuat murid. 4 generasi terjadi lewat hidup kita. Sama seperti ketika Paulus menyampaikan kepada Timotius. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai. Ketika Paulus memuridkan Timotius. Dia bilang percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Paulus, Timotius. Yang ketiga adalah orang yang dapat dipercayai. Yang keempat adalah yang cakap mengajar orang lain. Dan saya percaya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati kita. Amin, saudara. Dan akan terjadi percepatan yang luar biasa. Ya, ini yang namanya esensi pemuridan. Seringkali kita puas sampai hanya jadi orang percaya dibaptis. Tuhan ingin. Yang selama ini dulu ikut pemuridan sekarang enggak. Boleh telepon saya. Saya akan carikan pembimbing rohani saudara. Dan kita kembali sama-sama melaksanakan amanat agung. Ya, yang Tuhan rindukan. Gereja yang kuat dan gereja yang hebat. Kata Dr. Rick Warren adalah dalam bukunya The Purpose Driven Church. Ada gereja yang bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Seringkali ketika kita lihat kuantitas yang enggak ada, yang penting kualitas katanya. Tapi kualitasnya juga enggak ada, saudara. Tapi gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh baik jumlah maupun kualitasnya. Seperti jemaat mula-mula yang saya tulis di renungan. Saudaraku, bagaimana esensi mewujudkan pemuridan yang multiplikasi? Yang pertama, orang Jawa Barat adalah saling asih, asah, dan asuh. Yang kuncinya pertama, jadilah sahabat. Tom J. Clay, salah satu pemimpin di dalam pemuridan dari para navigator. Dia bilang apa? Hubungan dengan orang yang dimuridkan akan menjadi dasar yang kuat. Jadi saudaraku, kalau mau pemuridan kita berhasil mencapai yang benar adalah memiliki hubungan yang baik, membangun rumah kasih, saudara. Untuk semua hal yang diharapkan dan akan dilakukan. Ketika hubungan itu menjadi dasar yang kuat. Bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah aturan. Ya, karena misinya GKKDBP harus pemuridan.
Bukan sekedar program, bukan sekedar acara, dan bukan sekedar pertemuan. Bahkan Tom Yikley berkata apa? Orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu. Pengetahuan yang kau sampaikan. Bukan berarti itu nggak penting. Tapi sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Mari para penatua dan para pembimbing rohani. Karena penggembalaan di GKKDBP tidak tergantung oleh para penatua jadi gembala. Karena GKKDBP tidak mengandut gembala sidang. Karena semua adalah gembala di dalam Tuhan. Amin saudara. Ini luar biasa efektif untuk menjangkau saudara. Yang pertama kita belajar saling asih. Amsal 17 ayat 17 bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dalam segala keadaan. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terutama diuji. Komunitas pemuridan kita benar adalah ketika masa-masa yang sulit sukar. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Ratusan orang terpapar kena virus corona. Tapi saya sebagai penatua memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan memberi apresiasi seluruh pembimbing rohani dan anggota komunitas. Dan hari ini tinggal belasan. Beri kemuliaan bagi Tuhan dan semuanya dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Ada yang ngirim makanan, ada yang ngirim obat, ada yang ngirim segala hal. Bahkan ketika saya rapat, mereka membutuhkan satu mobil. Dan kita sulap mobil sekretariat menjadi mobil ambulan. Dan bukan berarti saya mau rindukan supaya jemaat semakin terpapar banyak. Tidak. Akhirnya ketika mobil disiapkan, hanya baru ngangkut satu orang. Kemuliaan bagi Tuhan. Coba kalau dari dulu mual ayah nuka papar saudara. Semuanya harus disiapkan. Jangan sampai kita pakai Grab. Jadi supir dah kepapar saudara. Gereja kita gereja yang hebat. Karena Tuhan bersama dengan kita yang luar biasa. Mari kita saling tulung menulung. Saling tolong menolong saudara. Inilah bukti yang nyata. Persahabatan rohani apa? Lebih dari sekedar pertemuan kelas seperti ini. Kelompok pemuridan tiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Atau 1 bulan sekali. Atau sekedar khotbah. Tetapi pemuridan haruslah sama-sama kita baca 1, 2, 3. Didasarkan pada persahabatan adanya waktu bersama. Yang penting bukan jadwalnya. Tapi selesai pemuridan itu untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan. Kita harus berani mengubah paradigma dari sekedar aktivitas dan relasi. Tolong dengarkan. Relasi permukaan yang menjadi hubungan yang mendalam dan unquotable. Hubungan yang dalam. Emosi yang terbentuk di dalam. Saling peduli. Kekuatan yang luar biasa. Ketika kami lihat anak-anak yang kami bimbing. Itu terpapar virus corona. Luar biasa. Kami tolong menolong doa dan sebagainya. Kami bikin jadwal. Hari Senin Sanu ngirim. Hari Selasa Sanu ngirim. Hari Rabu siapa yang mengirim. Dan kami bukan berpikir hanya bapak ibunya yang terpapar. Anak yang gak terpapar juga kita kirim. Luar biasa. Bahkan menurut survei yang isoman bilang. Lebih senang isoman makanannya lebih enak daripada yang ini saudara. Tapi jangan terus. Saudaraku bagaimana sukacita itu terjadi. Dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Kalau kita saling mengasihi. Kota Bandung akan dibawa Tuhan. Tempat-tempat kita akan dibawa Tuhan. Indonesia dan bangsa-bangsa akan penuh kemuliaan. Mari kita bangun persahabatan rohani. Saya senang. Ya ada tulisan, sahabat setiawan merupakan pelindungan yang kokoh. Kalau hubungan komunitas pemuridan itu kuat. COVID bagaimanapun tidak bisa menghancurkan gerejanya yang ikut dalam amanat agung saudara. Tapi gereja yang hanya mengandalkan ibadah 1 minggu sekali. Saudara. Hanya mengandalkan gedung ke laut saudara. Tapi gereja yang mengandalkan pemuridan yang betul. Esensi betul-betul saling asih, asa dan asuh. Itu merupakan pelindungan yang kokoh.
Betul nama Tuhan menara yang kuat. Tapi jujur hari-hari ini juga bukan hanya nama Tuhan. Nama teman-teman juga menara yang kuat untuk kita datang untuk membutuhkan perlindungan. Why? Kalau mereka nggak punya siapa? Saya bersyukur mengapresiasi teman-teman yang terus berdoa. Satu hari terus pagi, siang, sore. Terutama hari Senin, hari Sabtu pagi, siang, sore. Bahkan ditambah lagi puting. Saudara. Hari-hari biasa itu luar biasa. Tuhan memberkati. Mungkin gak banyak yang tahu. Tapi saya percaya engkau akan terima berkat yang luar biasa. Dari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Barang siapa menemukan orang serupa itu. Sungguh dia mendapatkan harta. Harta yang paling indah adalah sebuah komunitas. Wahai seorang yang jatuh. Siapa yang mengangkat engkau kalau dia gak punya teman? Ini bukan bicara, bukan dia gak punya teman, tapi teman dalam komunitas. Sahabat setiawan tidak ternilai dan harganya tidak ada tertimbang. Oh, tidak ternilai. Komunitas pemuridan adalah sesuatu yang berharga yang luar biasa. Amin, saudaraku. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan memperolehnya. Obat kehidupan. Oh, aku tahu ada teman-teman yang mendukung. Saya dengar kesaksian dari anak-anak rohani luar biasa, saudara. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati. Sebab seperti itu, ia sendiri demikian temannya. Amin. Mari kita rubah. Saling asih. Dan yang kedua saling asah, saudara. Sahabat rohani yang kedua adalah saling asah. Oh, terjemahan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kalau bahasa Indonesia kan besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesama. Tapi kalau bahasa Inggris bukan hanya besi menajamkan besi. Tapi friend, shepherd, a friend. Saudara. Teman. Teman yang menajamkan teman. Komunitas bukan hanya sesama. Komunitas lebih tinggi esensinya adalah teman. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudariku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ciuy, amin saudara. Amin. Mari kita bangun terus komunitas itu. Kalau sudah lebih baik lagi yang belum. Sama-sama bertobat. Hati pembimbing kembali kepada anak bimbingannya dan anak bimbingannya kepada pembimbingnya. Ini termasuk juga para penatua. Amin, saudara. Wah, kalau penatua mah tidak akan terkena. Justru kita yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu menjadi contoh. Ya, saudaraku, mari kita menjadi komunitas, langsunglah terjemahan bahasa Indonesiana. Komunitas bukan hanya kebersamaan. Kelihatannya oh ada PA, ada pemuridan. Tapi bagaimana esensinya adalah menjalani hidup bersama. Ya, pasti ada gesekan, ada apa. Tapi itulah menjadi kekuatan. Aku kurang tanpa engkau. Engkau pun kurang tanpa kami. Jangan sedikit langsung ilmu si unyil. Sampai di sini kawan-kawan merdeka, becir saudara. Coba luar biasa nggak Petrus ketika ditegur Yesus. Satu kali ketika dia ngajarin tentang berdoa. Nyalah kau iblis. Bayangin Yesus bilang ke Petrus, nyalah kau iblis. Coba kalau Kotim bilang ke Kok Kikim ya, nyalah kau Kikim iblis. Waduh, apakah Kok Kikim tetap mau ikut PA? Waduh ini penatua sembarangan ngomongnya kasar. Ya, langsung ambil tangannya, sujud kia saudara ya. Tapi luar biasa Petrus tetap mengikut Yesus. Berarti hubungan yang dalam. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah sahabat rohani adalah saling asuh. Ya, Yohanes 15 ayat 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16 diulangi lagi, kata Yesus kepada Simon Petrus untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya. Jadi nggak cukup sekali, nggak cukup dua kali, ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Kenapa kok Tuhan gak percaya sampai aku diingatkan 3 kali? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus berkata kepadanya, ada perbedaan antara ayat 15 dan 16. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Tadinya dia hanya bilang Tuhan engkau tahu. Tapi hari ini dia sampaikan yang ketiga, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya adalah, gembalakan domba-dombaku. Jadi prinsip yang benar yang Alkitabiah Amanat Agung Esensi Pemuridan adalah gembala dan domba. Bagaimana kita bisa melayani ribuan orang dengan 3 penatua. Kalau penatua pergi ke sana untuk menggembalakan ribuan, lama-lama MPP mati pelan-pelan dipanggil pulang oleh Bapa di surga, saudara. Saudara, tapi semuanya ada. Pola gereja kita adalah pola gereja yang disukai Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, gembala dan domba. Ini hasil pembelajaran saya ya. Penggembalaan konsep perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, gembala itu disebut ra'ah. Ra'ah itu hanya memberi makan. Tapi dalam perjanjian baru, itu bahasa Inggris dipakai kata chef. Ya, karena itu ada program di satu sekolah di mana saya pernah jadi konsultan. Salah satunya kita sama-sama memberdayakan yang namanya program shepherding. Bagaimana guru dengan murid itu ada hubungan pemuridan yang dalam. Bukan hanya wali kelas secara akademis, tapi wali kelas secara spiritual. Yang memastikan setiap orang hidup dalam firman Tuhan, hidup dan berdoa dan karakternya. Dan sekolah itu jarang sekali kata-kata kebun binatang, saudara. Karena apa? Karena ada gembala-gembala yang memperhatikan. Dan setiap 1 bulan, parentnya diundang datang. Bukan bertemu ke wali kelas akademis, tapi ke wali kelas yang namanya spiritual. Dan 1 orang memegang 10 siswa. Sekolah itu kacau bukan karena orang yang dari dalam. Dari TK SD-nya bangun bagus. Ketika SMP ada orang dari luar, nah mulai kata-kata yang berbau tidak benar itu. Oh, yang tidak benar itu, saudara ya. Yang kata-kata kebun binatang, saudara. Dan kita langsung bisa mendeteksi, oh ini mah sekolahnya bukan sekolah itu. Kami jenjang sama. Sungguh luar biasa. Ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani itu memakai kata polmaino. Polmaino, sama-sama bilang polmaino. Lain piano, polmaino, saudara. Apa artinya? Polmaino. Polmaino itu, ini konsep pengembalaan perjanjian baru beda perjanjian lama. Kalau perjanjian lama hanya tergantung para nabi memberi makan. Tapi polmaino, terjemahan perjanjian baru dalam konsep pengembalaan perjanjian baru adalah keluarkan dari kandang. Itu poin pertama. Kedua, ketika dikeluarkan, dihitung, dibilang hiji-hiji. 1, 2, 3. Kemudian setelah dihitung jumlahnya, baru dibawa ke padang rumput dan air yang sejuk. Yang keempat, kemudian setelah waktunya senja, mulai digiring pulang. Kemudian ketika digiring pulang, dihitung. Karena itu Tuhan Yesus bilang, ada 100 domba, cina. Kok kurang 1? Dan dia mencari yang 1 itu. Bukan berarti 99 itu ditinggalkan, tidak diurus. Sudah dimasukin ke kandang, tepoho, nggak lupa digembok. Bayangin 1 orang itu dia cari di tengah kegelapan dan sukacita dia menemukannya. Dan akhirnya ketika 100 itu ada dan akhirnya dia jaga kandang supaya malam sampai pagi domba-dombanya tenang
dalam hadirat gembala di dalam kandang itu. Itulah yang ketika saya dengar kebenaran itu, saya datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tidak biasa-biasa ketika anak-anak rohani, adik rohani yang dibimbing itu. Bukan sekedar mereka setia, tapi apakah mereka mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya mereka menjadi pembuat murid dan multiplikasi. Dan yang indah sekali ayat yang ke-17 tadi. 15-16 Tuhan Yesus bilang, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ayat 15-16. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku. Tapi di ayat 17, itu bukan hanya memakai kata eido dan oida. Tapi itu memakai kata ginosko. Artinya apa? Engkau tahu segala sesuatu. Kenali mendalam. Gembala yang baik dia kenal domba-dombanya mendalam. Ingat yang tadi Tom J. Clay bilang, kelompok kecil yang benar, kelompok pemurid yang benar. Ada hubungan yang mendalam. Kenal. Coba jangan sampai pembimbing tidak tahu alamat rumah anak rohaninya, saudara. Nggak 17 tahun, PA, tapi nggak pernah kunjungan. Lu dikunjungi pembimbingnya. Luar biasa, haleluya. Mari. Karena itu di kita kan pemuridannya digilir-gilir, saudara. Ayat yang ke-17. Kembali, kita akan lihat. Ginosko, kenali, mendalam. Apakah dia kuat atau lemah. Baik secara psikologis dan fisik. Jadi esensi pemuridan adalah yang saling asih. Saling asah dan saling asuh adalah betul-betul tahu panggilan kita adalah seorang gembala yang dipenuhi dengan cinta. Orang yang kalau dipenuhi dengan hati cinta, dia tanggung jawab. Dia merimakan domba-domba Kristus. Sama seperti Daud. Walaupun dia hanya menggembalakan 2-3 ekor. Tapi dia setia melakukannya. Dia bilang kepada Saul, engkau jangan hinakan aku. Karena aku penampilannya begini. Tapi aku setia. Setiap domba-dombaku aku jagai. Kalau ada serigala datang, aku datang mendatangi dia. Aku buka mulutnya dan aku betul-betul dia menjagai, melindungi. Hati yang penuh dengan cinta. Apakah kita punya cinta hari ini? Cinta dan tanggung jawab beri makan domba-domba Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ini yang buktinya bagaimana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ketika dia lihat Simon Petrus itu meninggalkan dia dan menyangkal dia 3 kali. Tuhan Yesus menghampiri dia dengan 5M agar kembali pulih menjadi gembala. Yang pertama dia menjumpai murid-muridnya. Dia mengingatkan tentang mengulang mujizat ikan. Engkau akan kuangkat bukan aja menjadi penjala ikan tapi penjala manusia. Yang ketiga dia makan bersama. Kalau saudara baca di Yohanes 21 dia makan sama-sama. Jadi kalau di pemuridan itu makan itu biasa. Tapi hari ini perlu dijaga ya. Perlu dijaga saudara ya. Karena salah satu M6 adalah makan, perlu dijaga saudara ya. Ya makan bersama, kemudian dia mengembalikan cinta itu. Dan akhirnya ketika cinta itu ada, akhirnya dia mulai menggembalakan kembali. Saya mau tanya para pembimbing rohani, apakah cinta itu masih ada? Gak ada gunanya aktivitas semuanya. Tuhan tegur jemaat Efesus karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Dulu ketika engkau punya orang yang dimuridkan itu bahagia, sukacita sekali. Tapi sekarang sepertinya sudah biasa, minta kasih Tuhan. Mari, gak ada lagi gereja yang sehat dan kuat adalah betul-betul semuanya bertumbuh. Tidak hanya satu orang, semuanya masuk dalam esensi amanat agung. Kuncinya yang terakhir, berani berubah. Sama-sama. Dare to change. Berani apa? Berubah. Apa? Yang pertama,
Mari trilogi penggembalaan, ini juga saya dapat di dalam sekolah saya di kuliah. Trilogi penggembalaan, kita menganut penatua dan pembimbing rohani. Tidak sanggup penatua, tapi diangkatlah kelompok pemuridan. Ada ketua persekutuan, ada pembimbing rohani. Tuhan rindu. Apa yang dimaksud dengan trilogi penggembalaan? Kalau ada trilogi pendidikan kan, Ingarso Sung Tulodo, Tung Wori Handayani, Imadya Mangun Karso. Nah ini yang pertama adalah gembala jemaat yang tulus dan takut Allah. Kedua, domba. Bukan hanya gembalanya, semuanya penatua pembimbing. Saya sudah teruji lah, semuanya tulus dan takut akan Allah. Tapi mari, para domba nu dibimbing teh narurut atuh, pengalaman wae atuh saudara. Amin. Ya. Saat mission harus dibangun. Domba yang apa? Coba dibuka lagi supaya jelas. Domba yang berdedikasi dan taat pada gembala. Nurut. Tong jadi domba nu baong, bertobat. Yang ketiga, gembala dan domba yang menyatu dalam firman dan Roh Kudus. Hanya firman dan Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Bukan hanya jadi bersahabat, tapi bertumbuh dan bermultiplikasi. Itulah trilogi. Saya akan buka sama-sama, kita baca Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Ya, saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu. Ia lari sehingga serigala menerkam dan beraikan domba-domba itu. Ayat yang ke-13, ia lari karena seorang upahan tidak memperhatikan domba-domba itu. Kita bukan seorang upahan, kita adalah seorang gembala. Mari para penatua dan para pembimbing rohani, struktur pemimpin pendeta, siapapun saudara, hargailah. Supaya satu kali kelak gembala yang agung akan datang. Memberikan mahkota kehidupan untuk kita semua. Karena kita setia melakukannya. Itu yang pertama. Sekali lagi, Francis Schaeffer, seorang teolog yang terkenal dari Amerika bilang, konservatisme, kekolotan dari kebenaran Alkitab. Oh saudara, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, itu keren. Gereja yang radikal, betul-betul tanpa kompromi dengan firman Tuhan. Tapi apa yang dia bilang? Tanpa passion dan kasih, sesungguhnya adalah hal yang paling buruk di dunia. Walaupun kau punya pengetahuan, kau hidup dalam kebenaran luar biasa. Tapi kalau nggak mempunyai love and passion. Ingat, kasih adalah sumber dari buah roh. Karena karakter Kristus adalah love and passion. Siapa dia? Francis Schaeffer adalah seorang pastor, evangelis, apologet, profetik, terkenal pada zamannya. Yang kedua, yang terakhir. Bukan hanya dipenuhi dengan cinta dan kasih Tuhan. Dan mengerti kita panggilannya seorang gembala bukan upahan. Yang kedua adalah, mari penatua dan pembimbing haruslah antisipasi fuka. Apa fuka itu? Yang pertama, fuka adalah mudah berubah. Hati-hati, jangan kita menjadi orang yang berubah yang salah. Kita harus konsisten melayani mereka, memastikan mereka. Yang kedua adalah, jangan sampai kita menjadi pembimbing penatua yang memberi ketidakpastian. Karena firman Tuhan adalah penuh dengan optimisme. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan akan terus kalau kita mendengar suaranya dan melakukannya dengan setia. Engkau akan diangkat jadi kepala bukan ekor. Akan engkau terus naik dan bukan turun. Kalau engkau memperkatakan firman, engkau tidak akan menyimpang ke kiri dan kanan. Perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Percayalah tahun pelajaran anak-anak kita Bapak Ibu. Tahun pelajaran 2021-2022 Tuhan akan buat kita beruntung dan berhasil. Amin. Yang ketiga adalah penyakit yang membuat serba rumit. Hidup ini sudah banyak masalah, ketemu pembimbing jadi tambah masalah, betul? Sampai ada satu orang yang telepon saya pusing dan sebagainya, saudara. Mari yang terakhir, yang keempat. Jangan ragu bertindak, cepat. Selamatkan domba-dombamu yang terkena
virus corona. Ya, lakukan. Saya bersyukur ada satu rekan yang bersaksi kemarin bilang, kok puji Tuhan saya sudah sembuh dari kanker. Betul, kita punya Tuhan yang hebat. Kok cuma sekarang gak punya rambut, gak apa-apa, beli aja rambut yang palsu. Yang penting kamu sehat dan luar biasa. Tidak ada sukacita, anugerah seorang gembala dan para pembimbing ketika lihat mereka dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang terakhir, mari kita selesaikan amanat agung. Percayalah dia sertai kita senantiasa dan kuasa anugerahnya meneguhkan kita. Amin, saudara. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Hari-hari ini Tuhan percayakan beberapa rekan orang Afrika di tengah kita. Angola, Madagaskar dan sebagainya, kita layak. Saya nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Ketika saya ketemu dia di BTC, dia bilang gini, kan lewat dia, nanti kalau kamu pergi ke Afrika, kamu pakai bahasa Indonesia, kan dia bisa bahasa Indonesia, dia terjemahkan pakai bahasa Afrika. Yang penting mau nggak kita layani. Ya rekan-rekan Naomi, layani mereka. Percayalah, Tuhan sedang siapkan sama di Ambon. Saya percaya Ambon penuh kemuliaan. Saya percaya Kaltara penuh kemuliaan. Kita percaya semuanya Allah sedang kerjakan secara luar biasa. Mari kita bergandengan tangan menyelesaikan kota Bandung, Indonesia dan bangsa-bangsa lewat esensi pemuridan yang sesungguhnya bukan hanya memberitakan Injil, bukan hanya dibaptis, puas sampai di sana, tapi kita mau lanjutkan mereka untuk mereka dipastikan masuk pola pemuridan dan mereka bukan hanya dimuridkan, tapi mereka belajar untuk memuridkan. Dan akhirnya terjadi regenerasi dan kaderisasi di gereja kita. Tuhan memberkati. Salam semuanya, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, gak apa-apa di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu. Tuhan kau setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang setia. Puji Tuhan, kami mau masuk Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu yang dipercaya. Bahkan sudah hidup dalam amanat agung. Tapi kami tidak mau teori. Tapi kami mau betul-betul menggebu-gebu. Mau penuh cinta melakukannya. Dengan target tujuan yang jelas. Bahwa orang yang kami layani juga bertumbuh dan mereka juga dimuridkan dan memuridkan. Terima kasih, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Hanya yang wanita katakan, Kaulah harapanku.
depan gereja ini hanya Engkau Tuhan. Kami mau lihat Indonesia dan bangsa-bangsa pada mau lihat Engkau. Kami mau lihat suku-suku bangsa. Kami mau lihat bukan hanya teori tapi semuanya masuk dalam pemuridan. Apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku membalas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Akan ku balas. Oh, kita angkat kedua belah tangan kita. Hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita menjadi hamba Tuhan, gembala-gembala yang setia. Kita menjadi domba-domba yang taat, yang nurut, yang sabit. Kami berdoa lewat perjamuan kudus ini terjadi hubungan Bapa Anak yang dipulihkan. Hubungan pembimbing dengan yang dibimbing. Sekali lagi, kami butuh lawatan-Mu. Kami butuh cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah. Engkau yang melayakkan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Dalam gereja Tuhan, dalam rumah rohani ini. Karena Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kita bersyukur. Dan Tuhan bilang, aku mengambil roti yang melambangkan tubuhku. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kemudian yang mengambil anggur.
Shalom saudaraku, hari ini sepanjang bulan Agustus kita akan belajar tentang sebuah topik yang sangat luar biasa tentang penginjilan dan pemuridan. Inilah yang menjadi esensi gereja yang sesungguhnya. Karena Tuhan bilang, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Janjinya, aku akan menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman. Gereja yang disertai Tuhan adalah gereja yang melakukan amanat agung, saudaraku. Amanat agung bukan menjadi suatu anjuran, sebuah nasihat, motivasi, bukan suatu program, tapi suatu gaya hidup yang luar biasa. Karena itu saya mau menekankan yang pertama, tidak cukup hanya kita menginjili, tapi penginjilan adalah poin pertama untuk kita mau menjangkau jiwa-jiwa. Ada di kampus, di sekolah, di berbagai wilayah, daerah, anak-anak, seluruh segmen kita bisa jangkau lewat pemberitaan Injil. Tapi seringkali kita sampai berhenti sampai pemberitaan Injil. Tapi Alkitab mencatat pemberitaan Injil dan pemuridan adalah satu paket. Saudara bisa ada sampai hari ini itu bertumbuh karena saudara mengalami, bukan hanya saudara menjadi orang percaya, tapi saudara mengalami proses masuk dalam pemuridan. Saya percaya seluruh jemaat sekarang sedang antusias masuk dalam pemuridan. Tapi diingatkan, engkau bukan hanya bertumbuh dalam Kristus, belajar dalam paket BDK 1, BDK 2, BDK 3, tapi ingat saudara sedang dibawa juga untuk memberitakan Injil, melayani setiap orang yang belum percaya, entah di keluargamu, di kantormu, di sekolahmu, di kampusmu, di berbagai tempat, dan akhirnya dibawa dari kota ini juga ke berbagai kota dan ke berbagai bangsa. Allah punya rencana, Anda juga bisa memenangkan mereka dan memfollow up mereka menjadi seorang murid. Indah sekali kalau semua gereja Tuhan di tempat ini, GKKDBP, antusias di Bandung Barat, Timur, Selatan, youth, ya, dan area pengembangan dan seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Saya percaya Indonesia akan semakin dekat kepada Tuhan dan bangsa-bangsa di bawah kepada Tuhan. Mari kita antusias, tidak puas hanya menjadi seorang percaya, kemudian jadi murid, dan akhirnya menjadi orang-orang yang melahirkan regenerasi dan kaderisasi. Selamat berjuang, nyatakan kemuliaan Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan COVID-19, saya percaya Tuhan akan menambahkan setiap orang-orang percaya di tengah pelayanan saudara dan di tengah murid-murid saudara yang saudara layani di berbagai tempat akan bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Siang ini, shalom semuanya. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ, saya psikiater di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral. Dan saya pelayanannya di GKKD Bandung Selatan. Yaitu data saya ya. Iya. Ya kadang ada diare ya di situ, nggak enak badan. Ya kadang-kadang ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya, nyeri tenggoroknya. Ada juga yang kadang-kadang cuma nggak enak biasa aja, tahu-tahu sesak aja. Nah itu udah karena ya itu virus mutasian ya di situ ya, dia menjadi lebih pintar dan lebih ganas dan lebih replikasinya cepat ya di situ. Jadi memang yang sekarang muncul yang gejalanya tidak terlalu khas, itu yang memang bahaya. Jadi kita harus lebih peka ya dengan keadaan ini. Penting sekali untuk kita pertama cari pertolongan untuk pengobatan ya. Di situ pertama ya puskesmas lah ya, yang paling dekat ya, dan jangan lupa lapor ke RT RW ya, di situ RT aja. Jadi kalau yang isoman itu penting sekali ya, protokol 5M itu tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang serumah. Kalau memang yang terpapar
terpaksa serumah, misalnya ada anak kecil yang kena, nggak mungkin dia dibiarin isolasi sendiri kan ya. Kalau orang gede bisa ngurus diri di situ ya. Penting sekali untuk kita memperhatikan hal-hal ini, suhu, terus juga saturasi oksigen dan hitung nafas di situ ya. Dan kalau ada perubahan-perubahan gejala, segera lapor ke FKTP ya, ke fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, yaitu di puskesmas atau pemantau kita. Nah, perlu diperhatikan juga perubahan ini memberatu selain tadi nafas lebih cepat, suhu lebih tinggi, saturasi oksigen turun, nyeri dada ya. Lalu kita lihat mungkin kulit kita lebih pucat dan dingin ya di situ. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Ya itu 5M ya. Lalu yang satu lagi yang penting ya adalah vaksinasi ya. Kita perlu dibikin tubuh kita ini kebal ya, tahan terhadap virus ya di situ. Jangan perhatikan hoax ya, dan jangan juga ikut berhoax ya. Vaksinasi menolong. Vaksin apapun juga yang dipakai, mau yang Sinovac, mau AstraZeneca, mau Pfizer, semuanya menolong kita untuk kita kebal. Karena penularan itu terjadi dua hal. Pertama, kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita akan terserang. Kedua, ya jumlah kuman yang terhisap kita banyak, ya kita akan kena. Karena itu pakailah masker, jangan banyak hisap-hisap kuman ya di situ ya. Nanti kita menjadi sakit. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.